Ya, what's up guys? Selamat sore teman-teman. Buat kamu yang baru pulang kuliah ataupun pulang Sore. kerja, gue Afid bakal berbagi cerita untuk menemani sore-sore kalian bersama teman ngopi. Karena ngopi nggak akan asik tanpa adanya teman dan obrolan. Ya, bersama gue Bangkit Putri Wardana bakal ngobrol-ngobrol Halo. santuy di sini. Kita di sini nggak Teman sendirian ya Mas Bangkit. teman ngopi kita kali ini siapa, Bos? Ada Teman tiga ngopi cewek kita cantik ini. kali ini siapa ini? Yang pertama Siapa yaitu itu? kita sapa dulu Mbak Rara. Halo Mbak Hai, Rara. halo guys. Ya, ini Mbak Rara ini Ini nih, dari mana ini Mbak Rara? kan di rumah aja nih, nggak boleh keluar-keluar. Masih di rumah dong. Boleh perkenalan dulu. Sebenarnya apa aja ini? Ya, eh aku Rara. Terus apa Anda? Dan di kesibukan sekarang apa ini guys? Kuliah doang, cuma kuliah, tidur, nonton film. Udah, itu doang sih. Status biasanya tanyain status ini, statusnya jomblo apa enggak ini? Aduh, berat-berat. Ngapain tanya status sih? Biasanya cowok-cowok yang dengerin ini penasaran kalau suaranya cewek itu biasanya pada pingin kenal gitu. Oh gitu. Ya masih single. Alhamdulillah single ya Mbak. Single. Iya, iya. Masih ada kesempatan ini buat teman-teman yang jomblo juga. Oke, next. Waduh. Kita Ada siapa sapa lagi? untuk Pak cewek Afid. selanjutnya yaitu Mbak Michelle. Oke Mbak Michelle boleh perkenalan dulu. Halo Mbak Hai, Michelle. halo kakak. Halo, halo. Mbak Hai, Michelle hai. dari mana Oh, ini? Perkenalan dulu dong, say hi. Hai guys, nama gue Michelle. Maaf ya, agak-agak medok karena asli Jawa. nggak apa-apa Mbak Michelle. Kita paham kok. Apa yang mau ditanyain? Untuk status dari Mbak Michelle ini apa Mbak Michelle? Kalau status sih dari lahir masih jomblo. Luar biasa ini Mbak Michelle. Berarti 29 tahun ya Mbak? Ya ya, correct. Sekarang umur berapa Mbak Michelle? Menjelang 20 tahun. Kirain 29 Mbak. Sama kayak lu kan 29. Gue 29. Kalau saya ini Iya. 20 Mbak. Yuk lanjut. Ya lanjut ini untuk bintang tamu kita pada malam hari ini atau pada sore hari ini yaitu Mbak Feby. Halo guys. Halo Mbak Feby. Gimana kabarnya Mbak Feby? Gimana nih? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana ibadah hari ini lancar? Alhamdulillah, lancar, lancar. Suaranya merdu sekali. Merdu sekali. Gimana nih? Jadi pengen ketemu. Gimana ini kesibukannya apa aja ini? Kenalan dulu nggak nih? Oh, kalau saya sih udah Boleh tahu. kenalan. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Oh my Pepatah bilang god. kalau nggak kenal nggak sayang. Ih, Ayo kenalan biar sayang. iya. Sudah sayang, yang dilupain Mbak. Aduh, jangan gitu Biasanya dong. kalau sayang ditinggalin. Judul lagu ya. Judul lagu apa tuh? Ayo buruan kenalan dulu Mbak Baby. Biar Oke, pada kenal dulu. kenalin nama gue Nuri Feby. Ya, Nuri Feby Meledia.
Iya nggak sih? Iya kayaknya. Terus umur Nama gue kira-kira panggilan? berapa ya? Nama panggilannya Feby. Terus Oke. umur Umur tadi gue berapa umur? kayaknya 17 sih kalau nggak salah. Oh, Iya oh nggak? Iya nggak? 17. Masih SMA berarti. Iya masih. Pantesan unyuk sekali. Suaranya masih Oh my kayak God. Menjadi sekali. bayi-bayi baru lahir gitu. Terima Kayak bayi kasih. kayak bayi 4 bulan. Bayi Kayak bayi bulan belum gede bisa gitu. ngomong, Mbak. Bayi ajaib. Oke. Kayak Kesibukannya apa aja Mbak Feby? kesibukannya sih bersemedi di rumah lebih tepatnya. Saya dengar-dengar sekarang lagi Musim pandemi. memperdalam ilmu agama ya, Mbak Feby. Alhamdulillah atas izin Allah melancarkan. Ilmunya ilmu putih. Ilmu gelap gulita. Biar ke depannya gue lebih terang gitu. Oke. Mantap Jangan sekali. lupa doain biar pandeminya cepat selesai ya. Iya, jangan lupa juga kita semua juga harus berdoa gitu. Ya mungkin kalau Ya, Mbak sama-sama Feby berdoa. doain kita supaya dapat hidayah, mungkin bisa kita biar bisa Bisa Amin lebih ya cepat dekat lah Allah. ya. sama Allah gitu. Kan biar sama. Iya, iya dong. Kita harus deketin dulu diri kita ke Allah, baru kita deketin ke hamba. Blah blah blah. Santai, Gak santai jelas. Mbak. Santai Feb. Santai dong Feb. Jangan Oke. sepaneng gitu. Berarti Gue tuh kayak aku kira kamu udah kuliah loh. Belum toh? menurut lo gimana? Menurutku sih masih 17 Kalau aku nih, tahun. Mas, itu 17. Ya, Sisanya apa emang bener umurnya? Astagfirullah. Sekali nggak Anda. boleh. Mungkin udah ya perkenalannya ya. Gimana? Terlalu dalam nanti malah jadi Oke. baper nanti. Iya. Oke. Berarti kali ini kita bakal ngobrolin apa, Pak Apit? Mungkin ngobrolin yang ada di 2020 ini mungkin ya. Awalnya sih pengen ngobrolin 2020 ini tentang film. sangat berat ini. Mungkin karena kita ada di situasi pandemi, mungkin kan kegiatan-kegiatan kita di rumah mungkin kebanyakan diisi dengan mendekatkan diri sama keluarga. Yang di Paling atas. kalau lagi gabut ya Oh. mungkin nonton film ya. Jadi kita mungkin bakal bahas tentang film. Kalau menurut Mbak Oke. Rara, Sebelum lanjut, saya mau tanya ke bentar Mbak bro. Rara dulu nih. Sebelum lanjut nih, teman-teman boleh banget subscribe channel ini ya, like juga, komen juga, share biar teman-temannya pada dengerin juga. Oh Oke, iya, kembali ke topik Pak promosi Abed. Pak, saya Pak. Mungkin kita Nggak apa-apa. Udah saya promosiin. di perbanyak lagi supaya bisa dapat subscribe ya. Biar Oke, AdSense-nya lanjutkan. juga dapet lah. Oke. Ngomong-ngomong soal film nih, Kita tadi di tahun 2020 ini untuk Mbak Rara, Mbak Feby ataupun Mbak Michelle, Michelle, saya cerita tentang film yang paling menarik buat ditonton di 2020 mungkin bisa diceritain Mbak. yang recommended nih. Dari Mbak Rara dulu mungkin. Mulai dari Ya. Mau film apa nih? Genrenya apaan? Ya terserah Mbak Michelle. Mbak Rara. Yang menurut Rara bagus lah. Yang menurut Rara recommended buat ditonton lah di 2020. Ada nggak nih kira-kira? Pasti ada dong. Mungkin kalau film-film tahun-tahun lalu juga nggak apa-apa. Yang penting kan bisa ditonton di tahun inilah untuk mengisi kegabutan kita di rumah. Agak mikir nggak apa-apa ya? Biar nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, mikir aja. berat juga nggak apa-apa kok di sini. Ini gue kasih tahu. Split, tahu nggak? Film Split tahun berapa ya itu? Udah lama sih. Itu Split bagus 2012. tuh. Oh iya ya, lupa. Pokoknya udah lama. Split abis itu. Nggak tahu juga. Hah? Gua ngarang kok.
Film apa tuh? Kalau Split, Split Split, itu genrenya apa ya? genrenya apaan sih yang tentang itu kepribadian ganda yang Oh, Spill mungkin tahun suaranya bisa 2016 agak itu. dikerasin. oke Rara, suaranya bisa dikerasin, Rara. siap Biar denger temen. nggak Oke, denger nggak denger. Dengar. udah sip Denger banget. nah oke Itu genrenya apa ya? Genrenya komedi apa? bukan Drama. agak ke Drama, Mungkin ya. drama. thriller Drama mungkin. Trailer. bukan ya drama thriller gitulah Ya ini film ini terinspirasi dari kisah nyata ya. Saya juga iya pernah betul browsing ini sekali dari Billy Milligan. Oke. betul Gercep sekali ya Bapak Apit ini. Maklum Pak, saya update sangat update juga ini Pak. Oke. Oke, bisa diceritain dulu sedikit lah tentang gimana jalannya cerita Splitnya. Kan udah lama kan? Spoiler nggak apa-apa ya lah. Spoiler Jadi tentang dikit-dikit. ada orang nih yang punya kepribadian ganda banyak banget tapi berapa belas Sweet searching kan lu berapa belas gitulah Gimana jadi Pak Apit? dia Belum ketemu Pak, ini bentar. Oke, oh lanjut filmnya berapa tahun belas? 2016 Ya tahun oh 24 kepribadian Buset. nah itu nanti dia Terus? tuh kayak ngeculik orang gitu karena kepribadiannya ganda jadi agak aneh gitu lah Psikopat apa gimana? Psikopat boy itu. bukan sih cuma dia tonton aja deh habis itu pokoknya tentang itu loh kok hilang Oke, guys lanjut. Next ya. Kalau Mbak Michelle kan biasa Dari masih ada tentang film nih. Michelle gimana ini Michelle? Dari namanya Yang pasti recommended juga kira-kira sudah mencerminkan aktris Mbak Michelle ini. aktris Hollywood. Kalau aku sih bukan film ya, tapi kayak Apa? Kisah Drakor mungkin, drakor. namanya bukan series. namanya judulnya Pretty Little Liars. Bagus sih kalau menurutku drama persahabatan. Ceritanya tentang apa itu? aku tahu Misteri gitulah, bagus menurutku sih ya. Nah, Misteri. untuk pemerannya Diperankan oleh siapa? ada siapa nih? Yuki Kato sama ada Anya Gerald. Ini produk Indonesia ini, local pride. Tapi ini adaptasi dari series luar negeri sih, kalau nggak salah dari Amerika ya. Saya baca ini kalau Pretty Little Liars ini ditayangkan di Amerika Serikat 2010 ini. Benar. Kalau Yuki Kato tuh yang terngiang tuh film Hurt, ya nggak? Benar banget sih. Bukan cuma filmnya Itu kok, tapi sama lagu-lagunya yang Hurt. Bagus banget itu ya. fuckboy pertama yang tak kenal itu. Yang gua kenal tuh fuckboy pertama tuh dia. Nama cowoknya siapa ya? Saya lupa soalnya. Lupa tuh siapa namanya, lupa. Tapi emang Kenapa? fuckboy dia. Nirina Zupir. Rahel Kalau di katanya sih Yuki Kato. Cinlok sama dia. Kalau dari Siapa? My Heart saya malah terngiang-ngiang lagunya Pak. Benar. My Heart. Bagus. Oke, ada lagi, Michelle? Kalau dari Mbak Feby apa Mbak Feby punya tanggapan dari film-film Mbak Rara sama Mbak Michelle mungkin? Kalau Punya gue tanggapan? sih jujur aja ya, gue itu nggak suka sama film-film. Tapi mungkin Jadi ya lebih ke hari-hari apa? Lebih
Gimana? Lebih suka Lebih ke kisah mungkin, kisah Nabi mungkin ya. kisah Islami mungkin. Wah, enggak juga sih. Cuman gue buat menghibur diri gitu ya, biar nggak sepaneng kuliah atau ya bosen, menghilangkan bosen tuh biasanya gue ngelihat apa coba? Bisa ada yang bisa nebak nggak? Tahu. FTV dong. Mbak. FTV. Buka kamera depan, Pasti. Lihat bekas Benar banget, Kak. Jadi gue tuh seneng sama FTV kan. yang ada di FTV kan. SCTV banget itu Mbak Sasa. Anak langit po. Beda dari sinetron. FTV itu yang kalau tayangnya itu jam 10 sampai FTV. jam 12. Itu Ada. kalau siang. Yang di mana? Yang di Trans apa yang SCTV? SCTV Sama apa yang Indosiar. Trans? Yang Indosiar yang kau menangis bukan? Indosiar. Gimana Feby? Ya, yang Indosiar tuh yang kisah-kisah. Gue masih ada lagi nih, guys. Azab. Kalau sekarang lebih tepatnya bukan azab sih, lebih ke tentang kehidupan gitu kali ya. Perselingkuhan. Bisa. Biasanya tuh perselingkuhan biasanya. Ya benar banget. Tapi sekarang judulnya saya dapat info namanya Hidayah. Oh, Hidayah. Bukan. Soalnya mak gue suka lihat tuh. Mak gue suka lihat. Biasanya suara hati istri. Ya, suara hati istri biar bener banget. Hidayah apa suara hati istri ini? Idola kamu. Dua-duanya tayang itu. Iya, dua-duanya lah. Yang penting kita bisa mengambil dari hikmah. Tapi kalau dari film Hidayah atau film apa itu di Indosiar, kita sebut Indosiar nggak apa-apa lah ya. Satu masalah selesai, masalah lain masih ada jadi mungkin bisa 3 jam sampai berapa jam itu yang saya perhatiin loh. Sebenarnya kalau dibikin bisa bertahun-tahun itu, soalnya masalah kehidupan tuh pasti ada, nggak cuma 3 jam. Bener banget, cuman ya diambil sisi positifnya aja lah ya, kita ambil suatu pelajaran dari kisah tersebut aja gitu aja. Oke, siap. Itu tadi sampai di sini ya. Mbak Rara itu tadi gimana? Ada film lagi katanya? Ya masih ada. Jadi kan Apa itu split kan tadi. Ya. Tadi kan split. Terus ada lanjutannya kayak spin-off, sequel gitu. Oh, sequelnya. Judulnya tuh ya. Iya, sequelnya tuh Bless. Apa judulnya Bless? Tayangnya Bless tahun 2019. Bless pernah lihat tuh kayaknya. Bless. Masa yang bener? Blessed kan? Bless. Bukan Bless. Pakai G. Salah film berarti, beda. Blessnya ada lagi nih. Gimana ceritanya tadi? Gimana filmnya ceritanya gimana itu, tentang apa? Masih tentang 24 kepribadian. Mungkin misinya lebih yang beda mungkin ya. Lebih kompleks gitu. Iya, betul. Ada lagi nih yang gampang dijangkau, di view juga. Apa ini? Bandar bioskop ini. Banyak banget filmnya. Oh, jelas, masih banyak. Di view ada The Divine Fury. Kok saya nggak pernah nonton film yang ditonton Mbak Rara ya? Saya juga asing ini. Mungkin saya yang ngomongin apa? Gimana ini? Iya, ayo nonton. The Divine Fury itu film Korea, tapi bukan drama. Ada series. Iya, film bukan drama, bukan drakor, iya bukan. Itu bagus tuh, tentang agak thriller horor gitu deh. Kayak misinya tuh ngebunuh iblis. Oh, semacam Ghost Rider. Jauh banget. Korea kok Ghost Rider.
Kalau ngomongin Soalnya Ghost Korea Rider Korea juga ini ya, bunuh iblis. Ya, ngomongin apa? Korea, Masih ada lagi nih. film film kemarin yang dapat apa kategori film terbaik di Oscar Parasite. tau nggak sih? Parasite ya. Tahu dong. Parasite tuh bagus banget tuh, nonton tuh. Alurnya juga bagus itu Wah, awalnya kalau Korea bahas tentang masalah keluarga, Iya, kondisi ekonomi yang apa dikatakan miskin lah ya. gak ketebak ya endingnya. Iya. Mas Bangkit, apakah udah Nah, itu yang nonton? wah, saya nggak mengikuti kalau Korea ya. tapi harus tonton, itu bagus, nggak soal cinta-cintaan tuh. Terus Soal apa tuh? kalau mau Ada lagi spoilerin apa enggak ini? spoiler. Jangan dong. Boleh dikit-dikit aja Pak, dikit aja Pak. Ya cerita Biar tentang penasaran keluarga yuk lah. Dia ditonton. keluarga miskin terus ingin mendapatkan sesuatu kekayaan lah. Akhirnya dia satu anak pergi mencari kerja di rumahnya orang kaya dan kayak nepotisme gitu loh. Di rumah orang kaya tersebut semua pekerja-pekerjanya diganti sama anggota keluarganya. Jadi rumah tersebut dikuasai sama keluarga itulah intinya. Dari segi apa pembantunya, sopir dan lain-lain. Endingnya yang bikin nggak Saya pernah ketebak nonton sih. tuh. Kakakku sering nonton. Betul, Ya, itu endingnya bareng. tuh endingnya sip banget dong. Parah. Nggak ketebak. Apalagi ada lagi nih, mau nggak? Boleh. Biar jadi referensi buat Eh, ini judulnya Inception. Tahu nggak? Film Wah, belum lama juga sih, itu, belum pernah dengar saya. ini Bapak Afid nggak pernah nonton tahun film 2000, kayaknya. Lah itu saya nonton Parasite itu. 2000 Mungkin saya Parasite nontonnya yang doang. terakhir-terakhir ini. Kalau yang dulu-dulu mungkin kayak saya nggak terlalu tertarik film. Inception. Nggak ngikutin Inception ya. nonton aku. Nonton kan? Bagus kan? Yang Bangkit. yang main itu siapa? Christoph. Aduh, Ini yang main. Aduh, bentar. Leonardo DiCaprio. nah, tuh. Oh, Bagus tuh. Leonardo. Iya, Mm-mm. kayak perjalanan mimpi gitu. Yang main juga ada yang nggak jadi. Lupa. Kalau Mbak Michelle gimana ini Michelle? Kok diam aja Mbak Michelle? No komen. Ada Aku referensi film lagi nggak? enggak sih. Ada referensi film lagi? Nggak ada. Enggak. Kalau mungkin saya ada referensi nih. Referensi sih buat saya sendiri sih. Maksudnya film favorit lah. Yang menginspirasi saya. Apa tuh? Film Tendangan dari Langit, film Indonesia. Oke. Ini keren. Menginspirasi saya untuk Di MNC TV. Iya, bukan gue ya dukung kan kalau banget itu tuh kan apa? perfilman Cuman Indonesia. kalau yang di MNC TV kan itu adaptasi sinetron. Kalau yang di film aslinya ya Iya betul. bagus. Menceritakan Iya, film lama. Ya menceritakan tentang anak kecil kalau dari menurut desa yang ingin jadi pemain sepak bola terkenal. Yang permasalahannya sih dia nggak boleh main sepak bola sama orang tuanya sih, tapi dia tetap nekat dan mau ngebuktiin kalau dari sepak bola itu bisa membiayai kehidupannya. Nah intinya sih itu. Mantap. Kalau dari Mbak kalau Febri dari kalian ya, ada menurut kalian film yang sampai sekarang masih terngiang dan jadi film favorit kalian tuh apa aja? Dari Bapak Afid coba. film yang Itu terngiang. tadi. Kalau film Yang sampai sekarang sinetron masih boleh. film aja Pak, biar ditonton ini Pak. Kalau
Kalau film mungkin dari Mbak Rara dulu yang pengetahuan filmnya lebih banyak ya. Oh, oke. Ke gue, Ayo, ke Rara, gue sih silahkan. yang Film-filmnya yang masih terngiang, yang yang terngiang banget sih, banget banget nomor satu tuh nggak ada ya. Adanya banyak ya, itu antara Inception, Split, Glass, Interstellar juga bagus. Terus apa lagi ya? Shutter Island. eh Bentar mikir dulu. Tapi film lama, emang nih, yang film kalau Rara ya. nih, Rara idolanya apa sih sebenarnya filmnya apa genrenya? Oh, genre kali ya? Horror, horror, Bukan. Sukanya wah, oh, action. drama, Sukanya action, fiction, thriller gitu-gitu. oh action. Oh, oke. Iya, John Wick coy. John Kalau Wick. dari Parah tuh, John Wick harus nonton. John Wick Kemarin saya John Wick, nonton John Wick John Wick itu action, tapi malah action itu. 1, 2, 3. Iya, Mm. Kalau Michelle sendiri, Michelle, gimana Michelle pendapatnya? Film yang terngiang film Kalau yang aku sampai sih sekarang jadi favorit. bukan film kalau yang terngiang-ngiang, tapi drakor. Nggak wow, apa-apa kan? nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Aku paling seneng Drakor. Welcome to Waikiki, tapi yang pertama, yang edisi pertamanya. Kan awalnya tuh dulu aku Mm. sama yang namanya Korea-Korea gitu. Terus pas aku gap year, kan karena gabut ya, hiburan gitu, terus aku coba-cobalah nonton drakor. Aku ketemu sama Welcome to Waikiki. Nah, dilalah. Gebir malah nggak belajar ini. Gebir malah nonton drakor ini. Masuk sepaneng terus. Nah, Bener. Jawanya keluar. nah, Nggak apa-apa. Di sini santai kok. gitu loh. Jadi bisa banget nih buat ngibur kita-kita yang lagi stres gitulah ya. Nah, kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka sama yang genre-genre yang terlalu berat gitu ya. Karena hidup udah berat, jadi butuh dihibur. Jadi aku suka genre Ceritanya Mbak. gitu. Oke, udah. Udah. Kalau dari Feby gimana? Film yang paling terngiang pasti Kalau pernah kan nonton film? ya pernah sih, cuman nggak terlalu terngiang-ngiang gitu sih, enggak. Cuman biasa aja gitu, Heeh, mengalir mengalir heeh, biasa. Cuman ada kisah yang mungkin kisah favorit gue gitu ya. heeh. Eh, Kisahnya Aisyah istri Nabi. Subhanallah. Kalau Subhanallah, sama Itu tuh tuh sama. itu tuh Saya apa sering nyetel lagunya juga. Saya oh sering nyetel gitu. lagunya juga itu. Iya, Coba keren nyanyi, banget. nyanyi coba. Nyanyi dikit. Bisa tuh bangkit nyanyi. Boleh tuh, tapi jangan di sini lah. Ntar di lirik sama dapur rekaman malah suruh rekaman saya. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri Gila. film yang terngiang sampai sekarang tuh Three Idiot sampai sekarang. Three Idiot itu film the best sih menurutku. Film India bukan Dapet sih? banget filmnya. ya yang kemarin ditonton last Filmnya dapet dulu banget. Nah itu paling terngiang itu. Soalnya dia itu nggak mentingin ijazah, dia nggak mentingin sekedar kertas tuh nggak pentingin. Yang dia pentingin tuh ilmunya. Dapat banget sih itu, bagus banget. Ya nggak pernah belum nonton Three Idiot? kan pernah Pak, kita pernah nonton bareng waktu itu Pak. Oh iya, nontonnya bareng-bareng. Nah itu keren nggak menurut kalian? Keren sih, itu parah sih Mas. Itu moral value-nya tuh wah gede banget sih. San moral lah ya Pak. Apa? San Pesan moral, moral, moral. moral Bahasa value. Inggrisnya apa maksudnya? Moral. Iya. Mungkin kalau dari film kan udah, mungkin ada lagu-lagu favorit mungkin buat didengerin untuk
tidur ataupun yang lainnya? Mungkin dari Mbak Feby dulu nih. Ada nih, ada. Mungkin Rara dulu kali ya. Mungkin Mbak Feby Aisyah, istri Rasulullah mungkin ya Mbak Feby. Ya, iya betul. Soalnya Udah bisa ditebak ini. gue nggak suka sama yang kayak gitu sih. Mungkin Ya nggak tahu semuanya kenapa, emang nggak suka aja Yang gitu. Ya kayak gitu gimana? semuanya tuh ya dengerin apa ngelihat film gitu ya biasa aja, nggak terlalu mendalami, terlalu suka gitu ya, enggak, biasa aja sih. Jadi ya kalau ditanya Oh iya. lagu terus film apa yang paling terkesan, ya nggak ada, semua biasa gitu loh. Masa nggak ada sih? Pasti ada lah yang dapat banget tuh. Wah, ini bagus nih, film nih bagus banget. Nah, itu pasti ada sih. Emang nggak ada. Kalau Mau digimanain lagi? lagu kan tidak lepas dari kehidupan kita lah, Kalau Mas. lagu-lagu, mungkin lagu pasti ada yang didengerin kalau pas mungkin galau atau pas gabut. Ada sih, cuman nggak terlalu disukain juga, macem-macem juga. Ya gitu. Biasanya apa tuh? Terus apa? Biasanya sholawatan. Iya, kalau gue Malah sih ketawa. kalau gue tuh lebih ini ya, untuk ketika gue galau atau ketika gue di situ sedih atau merenung gitu tuh lebih suka introspeksi diri aja sih. Sama lebih baik ambil wudhu ya, terus mengadu kepada yang di atas. Iya bener banget. Iya kan? Iya bener banget. Ya, sama waktu aku di pondok juga gitu. Oh, kamu pondok mana? Pondok Kitan. Lu itu pondok situ. Pondok kita. Mungkin Mbak ya Feby gitu tahu sih. Pondok Kitan ya. Enggak beneran. Tapi itu paling bener itu sih. Kalau lagi drop pasti ambil dulu terus mengadu sama yang di atas. Wah, paling karena best. kalau pendapat gue ya, pendapat dari gue pribadi nih, ketika gue itu galau, terus ketika gue itu sedih atau jatuh harapan, kok di situ malah mendengarkan lagu, itu kesannya malah terlalu hanyut dalam kesedihan, terlalu hanyut dalam kegalauan. Jadi nggak kayak bangkit gitu loh, kayak namanya lu bangkit gitu tuh enggak sih. Oke, nama gua dipanggil. Jadi ya itu, ya udah, ketika sedih ataupun galau, ikuti alurnya aja, karena emang semuanya kan pasti ada skenario lah, ya gitulah. Subhanallah. Ini saya dengar kisah atau cerita dari Mbak Feby ini bikin terenyuh gitu. Jadi saya jadi bikin adem gitu. bikin adem banget beneran. Iya, idaman memang semoga Mbak Feby itu. bisa Ini menginspirasi. kalau Rara pasti beda ini. Coba kalau Rara lagunya yang sukaannya apa coba? Tahu aja yang akhir-akhir ini sering didengar ya. Iya. Yang masih sering Forevermore dari Gamaliel. Genrenya biasanya apa? R&B mungkin. Genrenya apa? Jazz pop? Apa? Genre lagu. Rockdut. Bukan. Apa sih itu? Pop atau jazz ya? Nggak tahu. Coba cek. Forevermore. Forevermore. Mungkin jazz lah. Mungkin jazz ya, ataupun pop lah. Kenapa pop? Ya itu maksudnya itu. Mbak Rara kenapa? Misal. Kalau misal. Bentar Pak. Ya. Oh, ini selesaiin dulu. Lanjutnya nih. Lanjut. Rara dulu lagi. Kok suka lagu itu gimana ceritanya? Akhir-akhir ini masih suka karena mingguan sesuai realita. Enggak, ya sedikit. Biasanya gitu. Oh gitu. Enggak, nih dengerin dulu. Itu di dalam baitnya ada emosi Ceilah,
Ada seneng, ada sedihnya, ada marah. Kayak meluapkan perasaan tuh di situ. Jadi lagunya tuh Oh, ada 6 menit. Lama banget kan 6 menit. dal- Biasanya kan cuma 3 dalam menit. dalam Iya, dalam betul. berarti dalam banget itu. Dengerin deh. Yoi. Dirangkum dalam sebuah lagu itu. Semua kehidupan berarti Iya, ada itu. iya. Oke. Ini buat teman-teman yang butuh film lagu yang bergenre banyak, bergenre apa sih? Itu Ada yang banyak. Emosinya banyak. ada banyak di Emosinya kandungannya lah. banyak. Kandungannya ada banyak. Heeh. Itu bisa dengerin lagu apa itu tadi? Forevermore. Forevermore dari Forevermore. Gamaliel. Oke. Kalau Mbak Nah, next. Kalau Michelle Michelle, Anastasia. lagu kesukaannya apa nih? Yang sering didengerin akhir-akhir ini? Kalau aku sih akhir-akhir ini lagi seneng banget sama lagunya Ardhito Pramono. Ada 2 nih. Yang pertama tuh 9 to 5, yang kedua ada Plaza Avenue. Nggak tahu ya, suka aja. Kalau aku sih kalau suka sama lagu, pertama jujur aja bukan ngelihat dari liriknya, tapi dari melodinya. Kalau melodinya enak, Irama, oke. seneng gitu. Kalau Gitu yang sih. apa tadi? Here We Go bukan? Bukan. 9 to 5. 9 to 5. Aku malah pernah lihat yang Here We Go dari Ardhito Pramono yang kayak psikopat itu. Itu juga bagus. Itu bagus sih, Here We Iya, Go. iya betul. Saya dapat itu dari Lagunya Bagus juga itu. rekomendasi dari teman. Saya lihat video klipnya ternyata kayak psikopat gitu. Kalau aku lebih enggak ke nonton videonya, tapi biasanya aku lebih suka ke lihat lirik biar Irama. hafal. Oh, Belajar bahasa Inggris juga ya. Susah, Pak. berarti misal sendiri ini cenderungnya sukanya ke genre apa ini? Kalau aku sih enggak matok genre gitu ya. Instrumennya, melodinya enak ya, aku suka gitu. Oh, berarti random ya? Iya, tapi kalau aku nggak suka yang musik Kalau yang terlalu keras. irama sama liriknya masuk, suka gitu. Gak matok genrenya apa. Nice. Kalau Mas Bangkit sendiri nih. Kalau Pak Apit sendiri. Oh, saya dulu apa saya? Mas Bangkit dulu. Bapak dulu nih. Mas Oke. Bangkit. Kalau saya sih lebih suka indie. Indie sama dangdut. Kalau indie mungkin 420 mungkin Masuk ya. itu, Pak. 420, Banda Neira, Bisa Besari. Wis, mantap. Banda Neira udah bubar kayak. Banda Udah. mana itu? Senja, Sampai jadi debu. Dialog Senja. Hal. Oh, wah, banyak, Pak. Saya suka lagu indie. Yang sampai jadi Nyaman debu itu bedah. dalam Kalau itu, Pak. Sampai jadi debu. nyaman, Pak. Setahu saya Banda Neira udah bubar Sampai ya, Pak. Iya, Iya, udah udah bubar. bubar. Dari 2000 berapa udah lama. Oh, sih, bener. Nah, kalau Pak Apit sendiri nih, Kalau saya sih yang sekarang lagi sering dengerin dangdut ya. Kalau dangdut the music of my country. oke, sama Pak berarti, Pak. Kalau dangdut paling di Itu. apa? The Lord of Broken Heart. Dari Wah, Didi Kempot yang ngomongin lagu, kemarin baru meninggal dunia. kita lagi berduka ini, Banget Pak. ya. Maestro Sampai kita sekali nih. meninggal. Oke, turut berduka cita buat Pak Didi Kempot. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Oke, tadi gimana, Pak? Sampai mana, Pak? Lanjut, Pak. Asmara mungkin Happy Asmara. Kalau Happy Asmara, Pak. Happy Asmara. Saya kira Bapak suka Indah Endresa. Bukan toh? Bukan, Pak. Saya kurang nggak suka dengerin. Ya ada sih lagunya yang suka. Yang apa? Hiburan indie. Tahu nggak, Pak? Indie. Nah, indie. Hiburan indie. Bagus tuh.
Menikmati pagi, sore, dan malam. Waduh, Wih, waduh. Kok tahu? Gila. oke, masuk, masuk, masuk. Jel. Oke, biasanya kan nih ngomongin lagu, biasanya lagu tuh biasanya disetel sesuai sama perasaan, ya nggak? Sama Ini mood. lagi galau gitu. Nggak Nah, setuju. Tapi kalau ngomongin perasaan, kalau nih lagi galau gimana ya, nih? tetap lagu dangdut yang Mm-mm. paling mewakili lah. Biar kita ambiar sekalian. Soalnya dangdut galau pun tetap joget, Pak. Iya, Pak. Iya Walaupun nggak? di posisi sesulit apapun, kalau mau joget, jempol kaki pun joget, Pak. Orang liriknya perselingkuhan aja yang nyanyi ketawa-ketawa kok. Gimana? Gimana kurang kuat coba kalau dangdut? Mungkin selain dangdut ya indie lah yang mewakili perasaan. Sama berarti, Pak. Indie tuh nyaman nyaman banget kalau didengar. Di hati tuh Nyaman nyaman banget didengar, ya nggak? lancar di perut, nyaman di Setuju, setuju. Nah, Setuju. Kopi dong. Omepros. Omepros Gimana? itu, Pak. Gimana tadi nih? Tadi kan soal perasaan nih. Gimana pada udah menemukan suatu pasangan yang akan dituju untuk keseriusan apa belum? Untuk kalian semua, Para wanita-wanita cantik di podcast malam hari ini. gimana mencari pasangan di usia 20-an? Dari Mbak Rara dulu mungkin ya. Yang kemarin barusan Jadi tepar terus. cewek, nolak cowok. Mm-mm. Duh, halo Mbak Rara. Bohong. Halo Mbak Rara. Halo, Gimana mencari halo, pasangan di usia halo, halo. 20-an? Itu Michelle, tanya Michelle. Ada Misal, apa? Michelle biasanya paling pertama itu tentang perasaan. Iya. waduh, Betul. Tidak ada yang waduh, spesial waduh. dari asmara saja, Bapak. Ini pada tuna asmara semua Pak kayaknya Pak. Mungkin ini Yang dulu gimana? asmara mungkin kita dapat mendengarkan apa sebuah apa ya? Kultum, Sebuah kultum kultum dari dari Feby. Feby. Gimana nih baiknya? Gimana nih baiknya sesuai ajaran Islam dalam mencari pasangan? Gimana sih ya? Kalau kalau gue pribadi ya, kalau gue Mm-mm. pribadi sih nggak terlalu memikirkan. Gue udah umur 20 tahun nih, belum belum ada gandengan atau belum ada apa gitu ya. Gue sih biasa aja ya, karena emang umur-umur segitu kan masa-masanya kadang ribuh dengan teman-teman yang Dunia. lain ini udah Mm-mm. tunangan kayak teman yang lain udah pada ini kayak gitu. Mungkin kayak gini ya. Ya, Mungkin Feby nih mikirnya udahlah jalanin aja gimana gimananya selain pada yang di atas, ya nggak? iya sih. Tapi ya tidak eh, gue Tidak sih menutup tidak kemungkinan. nah ya gue tidak semena-mena terus pasrah dengan qadarullah gitu ya. Enggak, cuman ya Mm-mm. eh, kelihatannya mungkin kan biasa-biasa aja, cuman ya, di balik itu semua kan pasti ada sebuah usaha untuk menggapai sebuah impian kan. Nah, semua itu ya Harus itu harus. ya. Nah, ya udah ikuti aja skenario Nih, tatanannya Allah. Ya itulah yang terbaik mm-mm. dari Allah gitu. Oke. Kan Boleh tanya? kan Allah kan Allah juga Boleh tanya nggak? bersama prasangka hambanya. Yang terpenting kita kusnudon bila aja kepada Allah. Suatu saat nanti kalau emang udah ada jodohnya ya pasti eh, bakal gampang gitu jalannya. Ya udah kalau emang itu Subhanallah. jodohmu ya
bakal datang dengan sendirinya gitu. Tapi ya di samping itu kita harus berusaha meminta kepada Allah, Usaha tuh, berdoanya ya ta'aruf tuh jangan termasuk usaha nggak itu? ta'aruf sih termasuk usaha ya. Cuman itu kan udah lebih ke serius ya. Serius ya. Nah, kalau cewek, nih, boleh tanya nggak? Kalau cewek ta'aruf sama cowok banyak gimana? Ya Allah, itu niatnya kayaknya bukan niat murni ya. Dalam artian bukan niat untuk menyempurnakan setengah agamanya. Cuman dia tuh Terus, kayak mau main-main mungkin kali ya. Bisa dibilang seperti kalau itu, Mas cewek, Bangkit? misal cewek kayak gitu gimana harusnya? Tinggalin lah, ya nggak? Ya iyalah. Emang Oke, emang lu sebagai cowok juga mau kayak gitu? Kan enggak juga kan? ya, Iya. iya enggak lah. Iya, ya gitu. Di Kalau di saya sendiri sih, dianjur kalau gampangnya. aku sendiri sih belum siap sih kayak gitu. Kenapa belum siap? Lah, belum belum mikirin sampai gitu. Beban kuliah aja udah berat. Iya, kelihatan dari muka Anda. Tua ya, cepet tua. Tapi apa ya, kunci dari menikah itu yang terpenting satu, Eh, niat. apa? Yang terpenting itu Niat. satu, niat. Kalau niatnya itu Ya, udah niat benar, doang. Niat doang kagak kerja ya gimana? enggak, maksudnya tuh dalam artian niatnya tuh niat benar-benar, niat karena Allah, dia itu ingin menyempurnakan, menjaga agamanya, jangan niat Maksud, masuk sekali. ya, ya gitu dah. Singkatnya kayak gitu sih kalau menurut pribadi gue gitu ya. Karena kan masing-masing pribadi orang kan eh, punya pendapatnya masing-masing sesuai dengan ya masing-masing. Gak jelas. Nih, Mungkin nih, yang lain silakan. Feby, mau tanya nih. Kayak gimana? Tapi Target dalam sendiri ada kemungkinan nggak buat mikirin itu untuk sekarang Kalau ini? kalau untuk sekarang sih yang lebih lebih ada di depan mata itu lebih ke kuliah dulu ya. Karena kan juga mau menyelesaikan kuliah yang nggak lama lagi gitu. Jadi berapa tahun lagi sih, Mbak Feby? insya Allah setahun lagi doakan ya. Oke. Berarti ngambil Amin. D3 apa ya? Iya, betul sekali ngambil D3. Saya kirain masih 17 tahun. Oh iya, iya Tadi umurnya tujuh dari belas bohong itu. tahun. Iya kan 17 tahun X plus plus. ikut apa kelas apa itu namanya? Ekstensi apa? Akselerasi. Excel, akselerasi. Akselerasi. Ekstensi, Pantas ekstensi aja umur apa? 17. Udah. Iya. Pertanyaan terakhir nih untuk Mungkin para cewek ini. Saya mau udah ngajuin di pertanyaan penutupan terakhir. ini. Target target nikah ini umur berapa ini dari Mbak Rara dulu. Mbak Rara, Ya, gimana? Halo Mbak Rara Iya, masih di ya. sana? target Ya, nikah masih umur berapa? dengerin kalian dari tadi. Gue dengerin kalian dari tadi. Untuk target nikah umur berapa, Bisa Mbak? diulang, Pak? Halo, Rencana umur berapa? nggak ada, Astagfirullah, nggak untuk ada rencana sih. nikah. Ada sih. Ya, apa? Untuk rencana pernikahan mungkin di umur berapa ini untuk pertanyaan terakhir. Berapa ya? 25, 26. Masih lama. Matang juga ini di umur segitu Lama. ya mungkin ya. Kenapa milih umur segitu? Zaman Yo,
untuk Mungkin mau kerja dulu mungkin. Iya betul. Sama senang-senang dulu lah. senang-senang ini dalam artian senang-senang Tapi ya apa ini, Mbak? main. Main coba. Ya seketemunya. Senemunya aja dong. Berarti Kalau kalau untuk Mbak Michelle 21 sendiri, ada ya gas lah. 21 gas ada gitu. Ya gimana? Berarti kalau 21 ada gas. Lulus dulu dong. Lulus dulu dong. Enggak dong. Oke. Enggak. Lulus dulu. Lulus kuliah dulu. Oke. kenapa harus kuliah dulu? Kenapa? Kenapa Kan harus bisa tuh kuliah dulu? sambil bisa tuh. Kurang asik lah. Mending lulus dulu. Oke. Biar Next. biar apa sih? Next. Michelle masih di sana, Michelle, saudara Michelle. Hadir Bapak. Ya, Michelle Anastasia. Oke. Michelle Anastasia bisa dijawab tadi pertanyaannya Bapak Apit. Target rencana nikah ya? Mm-mm. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya nggak target ya. Yang penting di atas 23 tahun, di bawah 30 tahun. Yang penting saya udah kerja. Setuju Berarti- Bel. Kenapa kamu milih Berarti kerja? nggak Setuju nih ada sama Miss. patokan ya. Oke, lanjut aja. Nanti saya kasih pertanyaan lagi sekali. Katanya di terakhir, Pak. Wah, ada Ternyata pertanyaan saya lagi. terbesit satu pertanyaan ini, Pak. Untuk Mbak Oke, Nuri oke. sendiri, mau target nikah umur berapa Mbak Nuri? Mbak Feby. Insya Allah sih kalau gue antara 23, 24, insya Allah. Alhamdulillah, nggak terlalu lama dari yang lain ya, Pak. Amin, ya Allah. Ya, untuk ini Bapak pertanyaan Apit udah terakhir. siap itu. Pertanyaan terakhir banget ini, pertanyaan terakhir ini. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ini pertanyaan yang saya ajukan ke teman-teman saya. Ya, dari Mbak Michelle Anastasia dulu. Kalau saya jujur ya, pingin jadi wanita karir. Ada alasannya, Pak? Ya, karena saya nggak mau terlalu bergantung sama laki-laki. Itu sih. Oh, itu Harus saja. bisa mandiri. Kewajibannya ya. Iya sih, tapi kan maksudnya kalau seumpama kita cuma bergantung tok gitu loh sama Meringankan gitu. laki-laki. Kita mau ngapa-ngapain itu kayak atas gitu loh. Seumpama kita pingin beli apa-apa, kalau kita terlalu boros kan kasihan juga toh suaminya. Mending kita bisa nyari sendiri. Nanti syukur-syukur ya bisa buat nabung buat keperluan keluarga Kalau yang lainnya. nih, maaf nih motong. Kalau suaminya kayak Hotman Paris ya nggak apa-apa, minta apa aja udah diturutin pas. Waduh Pak, nggak usah mikir yang buruk-buruknya dulu lah. Seumpama Ya siap. gimana? Mikirin kemungkinan terburuk ya. Bisa handle diri sendiri dulu lah gitu. Bagus sekali ini jawaban dari Siap. Mbak Michelle ini. Saya juga pernah dengar kita persiapkan sebaik mungkin untuk kemungkinan terburuk dari apa yang akan kita hadapi. Nah, lanjut Betul Bapak. dari Mbak Rara. Mungkin Tapi bukannya gimana Pak Bangkit? Gimana? bukannya kalau mikirin kemungkinan terburuk tuh malah jadi sugesti ya, Pak? Bukan gitu, Pak. Jadi kita persiapkan untuk kemungkinan terburuk lah. Jadi kita udah siap dulu apa yang akan terjadi. Tapi ya biar nggak kita ngegampangin gitu. Biar nggak kaget ya Iya. kalau ada yang terjadi gitu. Mm. Oke, next. Rara, guys. Wanita karir atau Iya. ibu rumah tangga? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya. Tapi cenderungnya Iya, kemana nih? jadi sama kayak tadi Michelle ke karir kayak si Michelle.
Tapi kalau tergantung juga ke jodohnya, nggak izin, Pakainya. ya kalau nggak ya udah ya. Kalau nggak diizinin ya udah. Tapi kalau Tapi diizinin Berarti ya mungkin gimana? cenderung ke wanita karir ya mungkin ya. Iya, karena bener banget tuh memikirkan buat kemungkinan terburuk, bukan sebagai sugesti tapi sebagai antisipasi. Kayak kita merencanain suatu plan di dalam suatu organisasi kan pasti punya plan A, plan B. Nah, itu buat plan B-nya dong, Oh, buat plan selanjutnya. nice Jadi answer. punya argumentasi harus harus argumentasi punya bagus banget. jadi harus punya cadangan rencana lah. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu hal apapun itu harus direncanakan apa-apa. Kalau bisa ada plan A, plan B biar kalau ada yang nggak sesuai sama harapan nggak kecewa banget. Waduh, jailah. Ini mantap. Nah, ini untuk dari segi Islam ini mungkin nih dari Mbak Feby. Wanita Oke, karir next. atau Mbak Feby gimana pendapat? wanita karir atau ibu rumah tangga Mbak Feb? Kalau dari gue pribadi sih jawabannya udah mencangkup dari yang disampaikan Mbak Rara sama Mbak Michelle tadi ya. Cuman mau menambahkan aja kalau secara gue pribadi, ya keinginannya pasti semua wanita keinginan menjadi seorang wanita karir. Karena kan kalau menjadi seorang wanita karir ya kita bebas ingin apa-apa juga bisa membantu juga suami. Nah, tapi dilihat lagi dari sisi yang lainnya, kita seorang perempuan itu kan harus taat kepada suaminya ya nantinya kalau sudah berumah tangga. Otomatis di situ suami kita tuh mengizinkan untuk bekerja atau tidak. Nah, itu dikembalikan lagi ke suami dan dikembalikan lagi dari dua pasangan tersebut gitu. Mungkin itu kali ya. Oke, mantap sekali jawaban dari Mbak Oke, Feby, Mbak Rara sekarang saya sama balikin, Pak. Kalau Mbak. dari Bapak Apit sendiri gimana nih? Dari segi Usia berapa? Hah? Usia. Kayaknya saya sudah pernah jawab ini, Pak. Di sini kan belum, Pak. Ini beda podcastnya, Target Pak. saya sih usia 23 mungkin. Oke, sama berarti sama. Muda ya, muda banget. Ya. Karena kita untuk mempersiapkan Kenapa? masa depan anak-anak kita nanti, insya Allah. Gila. Maksudnya gimana? Karena Boleh tanya nggak? semisal saya kan di sini kan saya posisi sudah bekerja, nanti kan jikalau nanti anak terakhir saya misal pingin punya anak 3 dan di 3 anak tersebut dibatasin 2 atau 3 tahun lah. Saya umur 23, misal anak umur dari saya umur 24. Ketika saya umur 24 saya punya anak pertama plus 18. Anak kedua nanti kan berarti kan 24 plus 18 tahun dan seterusnya. Jadi mungkin ketika saya nanti pensiun dari pekerjaan saya, mungkin anak-anak saya sudah lepas dari tanggung jawab saya mungkin. Dari segi itu mungkin pemikiran saya. Wow, Kalau sangat pendapat saya, Wow. Bapak Apit ini bisa bicara gitu soalnya udah kerja, udah Iya udah sih, pasti bener. lah. Ya, jadi dia bisa nentuin kapan nikah, kapan apanya bisa rencana. Ya, menurut tapi kan itu kacamata cuman hanya rencana lah ya. Kalau Itu realitanya kan hanya kita bisa nurut jadi sama bekerja. yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Ya tadi apa? Mungkin Mbak Feby? mungkin sampai segini aja ya, Pak. Oh, Mbak Baby Ya. ada pesan terakhir? enggak sih, enggak. Nggak ada. Cukup. Apa Mbak Rara? Mbak Rara ada pesan terakhir penutupan buat ini? Pesan buat Sekali apa? Ya tadi podcast ini selama ini.
Jangan lupa dengerin Ada podcast kesan-kesan. teman kopi. Apaan sih? Oke, malah promosi. Dibantu nih, dibantu. Oke, siap. Kesan pesan. Ada lagi? Kesan apaan sih? Ulangin dong pertanyaan. Terserah mau ngomong apa, terserah Mbak Rara mau ngomong apa juga nggak apa-apa. Ini terakhir kok. Ada ngomong apa gitu Eh, terakhir atau nyampein buat siapa? Kirim-kirim salam ini bisa. mau ngomong semangat. Hmm. Ayo kita sama-sama semangat untuk COVID-19 ini. Terus berjuang walaupun nggak tahu selesainya kapan nih. Semangat, kita berjuang bersama-sama. Oke, semangat. Misal ada Semangat, pesan terakhir atau semangat. kirim-kirim apa gitu? Kirim-kirim pakai buat saya juga nggak apa-apa. Tidak ada Bapak, saya sudah tiar ini. Oke, udah ngantuk, ini udah malam ya guys. Oke, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih udah mau gabung sama podcast teman ngopi. Jangan kapok-kapok buat join lagi. Mohon maaf buat semuanya kalau ada salah-salah kata, kita cuma podcast kecil-kecilan. Podcast yang Ada modalnya cuman sedikit tapi ingin dapat banyak. Dan bintang Oke, tamu buat yang kita teman-teman datangi juga juga bisa tidak main-main, tapi bintang tamu yang spesial di malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Feby, Mbak Rara, dan juga Mbak Michelle. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kasih, buat sama-sama. teman-teman yang Makasih lain juga. juga. Oke, teman-teman yang lain juga bisa gabung di podcast kita. Gimana Pak caranya Pak? Caranya bisa kirim DM di Instagram saya maupun di Instagram Mas Bangkit, atau juga bisa kirim email di Email temangopi69@gmail.com. temangopi69@gmail.com. Ya, Oke, betul. sampai di sini Bisa ditonton di podcast Facebook kali nantinya. ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan like, share video podcast ini ya Pak. Ya, podcast Oke. podcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Waalaikumsalam. time.